Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Perkembangan harga komoditi seperti kita ketahui bersama dalam sepekan terakhir cenderung mengalami pergerakan yang tidak signifikan. Meskipun dalam sepekan terakhir cukup banyak data-data fundamental yang seharusnya memberikan dorongan positif bagi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Langsung saja kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja yang ada pada sepekan terakhir. Yang pertama dari Amerika Serikat, di mana data durable goods Amerika Serikat untuk bulan April yang lalu dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 3,3%. Kenaikan tersebut di luar dugaan mengingat banyak pengamat sebelumnya memprediksi bahwa data durable goods Amerika Serikat untuk bulan April diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 1,3%. Oleh karena itu, proyeksi terhadap data konsumen dan juga beberapa data manufaktur yang menunjang pergerakan data durable goods untuk jangka pendek diperkirakan akan masih mengalami kenaikan di Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua masih datang dari Amerika Serikat setelah pekan lalu data klaim pengangguran untuk pekan kedua bulan Mei ini dilaporkan mengalami penurunan sebesar 23.000. Dengan turunnya data klaim pengangguran tersebut memberikan sebuah proyeksi bahwa tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan Mei ini diperkirakan akan masih mengalami penurunan. Hal tersebut juga ditunjang oleh tren penurunan data klaim pengangguran yang terjadi sejak pekan pertama bulan Mei ini. Sedangkan data fundamental selanjutnya datang dari Eropa. Setelah pekan ini dilaporkan bahwa data manufaktur Prancis dan juga Jerman mengalami kenaikan. Naiknya data manufaktur kedua negara industri terbesar di Eropa tersebut rupanya memberikan sebuah jawaban terhadap prediksi sebelumnya yang memperkirakan bahwa data manufaktur Prancis dan juga Jerman untuk bulan April yang lalu diperkirakan akan mengalami penurunan seperti yang terjadi pada negara-negara industri lainnya seperti Jepang dan juga China. Oleh karena itu, proyeksi terhadap perekonomian dalam jangka pendek di Eropa diperkirakan akan masih cukup positif mengingat selain data fundamental dari segi manufaktur, data sektor industri dan juga data konsumen juga masih membukukan sebuah tren penguatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Sedangkan sentimen selanjutnya cenderung memberikan sebuah sentimen yang negatif mengingat pada awal pekan ini perdagangan di bursa saham Amerika Serikat mengalami libur sehingga memberikan sebuah kondisi yang tidak memberikan sebuah keuntungan yang maksimal bagi para investor. Padahal sebelumnya atau pada akhir perdagangan pada pekan yang lalu, harga minyak mentah dan juga emas sempat mengalami kenaikan meskipun di awal pekan ini cenderung mengalami perlambatan akibat adanya aksi penantian para investor terhadap data-data fundamental yang akan dirilis pada pekan ini. Bagi para investor juga harus waspada mengingat dua data fundamental yang cukup penting pada pekan ini akan dirilis, yaitu data kepercayaan konsumen Amerika Serikat dan juga data manufaktur China yang akan dirilis pada hari Kamis mendatang. Sekarang kita beralih pada sentimen teknikal. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, harga minyak dalam 3 hari terakhir cenderung mengalami pergerakan yang terbatas dalam kisaran cukup sempit, hanya $3 per barrel saja. Pada hari ini harga minyak dibukukan pada posisi $93,57 per barrel. Beberapa indikator teknikal juga masih bergerak cukup terbatas seperti yang ditunjukkan oleh relative strength index yang masih berada pada titik stabil pada kisaran antara level 50 sampai dengan 60. Proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah tersendiri pada pekan ini diperkirakan juga masih akan bergerak terbatas dalam kisaran yang cukup sempit pada level 93 sampai dengan $95 per barrel. Sedangkan pada pergerakan atau sentimen teknikal pada kondisi emas, kondisi juga hampir sama seperti pergerakan harga minyak mentah, di mana pergerakan terbatas juga masih terjadi sampai dengan hari ini. Harga emas pada hari ini diperdagangkan pada level $1.389 per troy ounce. Kisaran cukup sempit telah terjadi dalam 3 hari terakhir, di mana pergerakan harga emas masih belum menyentuh level tertingginya dalam 1 pekan terakhir yang sempat tersentuh pada level 1.300
$90 per troy ounce. Beberapa indikator teknikal juga masih bergerak terbatas seperti relative strength index dan juga ADX. Sekarang kita beralih pada tabel sentimen untuk minyak mentah. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pekan lalu, data tabel sentimen pada minyak mentah juga masih dibukukan pada sentimen bearish pada sisi fundamental dan juga sentimen bullish pada sisi teknikal. Pergerakan rebound diperkirakan akan masih terjadi meskipun tidak terlalu signifikan seperti yang mengacu pada data fundamental. Oleh karena itu, bagi pergerakan harga minyak sendiri pada akhir pekan ini diperkirakan hanya akan bergerak cukup sempit pada kisaran 93 sampai dengan $95 per barrel. Sedangkan pada tabel sentimen emas, kondisinya masih sedikit lebih baik dibanding pergerakan pada minyak mentah. Kondisi bullish pada fundamental dan juga teknikal juga masih akan terjadi pada pergerakan emas. Sehingga pada akhir pekan ini tidak menutup kemungkinan bagi emas akan menyentuh level tertingginya dalam 2 pekan terakhir pada posisi $1.400 per troy ounce. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga prediksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.